Halo Gabutaci, Ferry si Wibu Gabut di sini, dan kali ini di meja review ini gue akan bawakan satu smartphone yang lagi cukup hits, yaitu iQOO Z9. Nah, akhirnya iQOO Indonesia membawakan kelanjutan dari Z series-nya yang sebelumnya itu cuma ada iQOO Z7 dan Z7 X atau Pro, gue actually lupa. iQOO Z7 pokoknya namanya iQOO Z7 pada kala itu, dan pada masanya lumayan cukup merusak pasar karena memberikan spesifikasi yang cukup mantap dengan harga yang nggak kalah menarik. Kali ini penerusnya si iQOO Z9 juga udah dirilis di Indonesia, udah dijual secara resmi, dan akhirnya gue coba beli iQOO Z9 ini yang versi paling atasnya dengan RAM 12GB dan juga storage 256GB buat kita cobain main game, ngetes review, ngetes kamera, dan segala macamnya. Tapi yang paling pertama akan kita lakukan tentunya sekarang adalah first impression dan unboxing dulu aja. So, without further ado, let's put it up! Just a heads up, sebenarnya ini nggak pure unboxing banget. Sebenarnya gue udah buka dia untuk ngetes dan juga bikin first unboxing yang bentuknya biasa vertikal dan ala-ala ASMR dikit. So ini gue coba repackage serapih mungkin lagi, tapi memang nggak ada final wrappingnya. Kita mulai aja dulu dari boxnya, dan satu hal yang gue cukup bingung, ternyata iQOO Z9 boxnya nggak segede itu. Jadi smartphone itu kita contohnya di sini ya yang bisa kita sampling ya. Mungkin ini dah yang rilis barengan nih, yang nanti juga akan kita bahas. Itu ada Infinix GT20 Pro. Boxnya tuh lihatlah, tebel dan lebih gede. Nah, si iQOO Z9 ini hadir dengan box yang lebih tipis dan juga lebih slim dan lebih simple menurut gue pribadi. Dan ini I don't know, you guys can call it good, you guys can also call it bad. Paling nggak ini nggak setipis Samsung yang cuma segini doang. Ada somewhere di sana kayak gue punya Z Flip 5, cuman malas ngegali boxnya yang cuman segini. Ini nggak setipis itu, tapi juga nggak setebel itu. Jadi kayak somewhere in between, I guess. Cuman ya memang agak kaget. If I'm not mistaken, actually bentuk-bentuk box kayak gini tuh dulu juga udah cukup mainstream sih. Jadi nggak kaget, cuman kayak agak kaget aja. It's not really that slim, but it's not really that thick. Dan yaudah gitu ya, intinya inilah iQOO Z9. Jadi di Indonesia iQOO ngerilis iQOO Z9 dan juga Z9X. Tapi ini adalah iQOO Z9 yang flagshipannya dikit. Nggak ada Z9 Pro atau Ultra untuk saat ini katanya di Indonesia. Tapi nggak tahu deh apakah akan dirilis. We'll see deh. Ya, di atas kita bisa lihat ada iQOO Z9 5G. Ini adalah SKU dengan RAM 12GB dan juga 256GB. Personally, gue rasa kalau misalkan kalian budgetnya mepet, 8GB itu sebagai RAM-nya udah cukup oke banget. Tapi ini kita lihat sih aja, ngambil yang mentok paling kanan atas. Harganya 4,6999, gue beli di 4,3 kalau nggak salah. 4,5 atau 4,3 sih di Tokopedia. Karena ada potongan dan segala macam. Jadi ya udah, akhirnya gue memilih untuk ngambil yang model paling atas ini. Bersamaan dengan si iQOO Z9 ini, kita juga dikirimin iQOO TWS 1E. Ini TWS yang sepertinya cukup menarik, harganya 500 ribuan dan katanya sudah ada active noise cancelling. Ini tipis banget sih informasi di sini, kayak cuma ada Malaysia, diedarkan oleh Vivo Service, pengimpornya adalah PT Telekomunikasi Pintar Indonesia. Ya, tapi ini kita nggak akan unboxing si iQOO TWS-nya. Nah, itu gue mau coba separate video lagi, just for fun lah, bisa di review makin banyak konten. Karena channel ini masih tipis ya, beda dengan channel yang lama. Gue masih dikit banget konten di sini. Dan hopefully going forward ini adalah channel utamanya. Ya, udah gitu aja intinya. Di belakangnya ada sedikit penjelasan lah, emailnya, serial numbernya, telepon seluler, warnanya breeze green, pemeriksaan Z12, frekuensi segala macam. Jadi di sini ya nggak ada tulisan kayak biasanya tuh ada KSP, key selling point-nya. Di sini nggak ada, flat aja bener-bener, blak, selesai. Ini diproduksi di PT Vivo Mobile Indonesia. Kok mobil sih? Jadi iQOO di Indonesia nggak malu-malu bahwa dia itu memang bawahannya Vivo, sub-brandnya lah ya. Jadi grupnya pun mereka masih sama. Ya udah, without further ado, kita lanjutin aja untuk ngebuka boxnya. Samping-sampingnya sih kosong. Kita buka aja boxnya. Ini jadi nggak ada proses potong-potong cutter. Jadi langsung kita buka gini aja. Aduh, lupa. Nggak segede itu. Lupa, biasa di studio satunya lebih lega lagi. Sini agak lebih sempit. Ya, ini adalah si smartphone
Fontnya warna hijau, kita pilih yang warna hijau karena ini warnanya lebih menariknya daripada flat black dan memberikan kesan yang beda aja ya. Satu hal yang gue cukup rasa menarik adalah tempelan stikernya itu udah di luar. Ini bukan gue copotin lalu tempel luar, tapi memang udah di luar. Jadi nggak perlu ada bekas-bekas lem lagi di belakangnya dan nggak perlu kalian pusing-pusing keluarin lemnya. Dan ini bisa langsung molos ke bawah. Nah, ini hopefully bisa kelihatan warnanya. Dia hijaunya itu hijau mint gitu. Kalau yang suka Hatsune Miku, actually gue salah satu fan Hatsune Miku dari lama. Warnanya tuh cakep hijaunya. Gue suka warna hijaunya dan mungkin di coloring, di toning sedikit ini bisa looks-nya jadi kayak ya kemiku-mikuan lah ya. Dan kita lihat di sini belakangnya cukup clean, cuma ada satu logo Aiku di situ gede-gede dan kameranya sini ada dua 50 megapiksel. Ini cuma tulisan bukan flash-flashnya di sebelahnya. Tulisan ini nandain main kameranya itu 50 megapiksel yang ini dan ditemanin sama satu lensa lagi yang fungsinya cuma murni buat depth sensor aja 2 megapiksel. Jadi banyak yang bilang kameranya agak lacking karena nggak ada ultrawide dan segala macam. That is indeed true. Jadi cuma satu kamera utama aja sebenarnya. Tapi di kamera depannya masih ada 32 megapiksel. Dan ya, that's about it sih. Di bawahnya ada charging port USB Type-C. Dia udah 80 watt. Ada mikrofon satu lagi di sini, speaker semua. Ini SIM card slotnya. Sayangnya tidak ada micro SD tentunya. Jadi cuma benar-benar pure dual SIM card slot aja di sini. Nothing much, cuman gini doang, nggak ada nggak ada micro SD slot dan segala macam-macamnya. Dan samping-sampingnya ini power button, volume rocker, polos, clean banget. Ini gue suka clean banget, nggak pakai aksen-aksen aneh-aneh. Jadi antenanya udah embed di dalam. Dan di atas ada satu, ini gue not sure, ini infrared blaster kah, IR blaster kah, atau mikrofon juga. Hopefully that's a microphone, ini blaster sih cakep sih kalau infrared blaster. Ini ada dekil sedikit, I guess, atau antena. Kayaknya ada deh memang di setiap edge-nya itu ada kayak tapi ini bukan, nggak tahu deh. Kayak ada keselip debu sedikit di sini. Nih, mungkin pas tadi buka pertama. Ya, jadi ini juga layar depannya cukup gede. Ini udah dipasang anti gores, jadi ready to use out of the box gitulah. Kita power on aja dulu sebelum masuk ke dalam dan biarin dia booting. Di sini ada iQOO 5G dan salah satu quirks dari Vantage OS yang gue sempat lihat dari zaman Vivo S1, itu smartphone Vivo pertama dan terakhir yang gue pegang itu udah berapa tahun yang lalu. Sebelum COVID kayaknya sih. Itu udah ada satu boot screen yang kayak gini, jadi nampilin beberapa lokasi-lokasi di Indonesia. That's a nice touch untuk di Indonesia, tapi kayak penting nggak penting mungkin nih buat TKDN juga kali. Ada optimizing apps karena tadi ada update. Kita lanjut aja. Di dalamnya ada pembatas lagi. Ini ada stiker IMEI-nya, nggak bakalan perlu kalian pusingin atau apapun. Lalu ada case, silicone case, simple aja, cuman bener-bener transparan. Actually gue kurang suka yang transparan kayak gini. Kenapa? Lama-lama nguning atau enggak kalau misalnya dipakai gampang baret. But then again, that is the function of a case, so ya terserah sih. Kalau gue sih actually bakalan beli case ekstra lagi lah kalau misalkan memang mau dipakai sebagai daily driver, karena ini benar-benar plain banget, tapi it gets the job done. Kemudian ada buku panduan ringkas dan juga kartu garansi. Satu hal yang gue sayangkan, ini nggak dibungkus. Biasanya kan tuh kalau di smartphone lainnya ini dibungkus dalam satu booklet lagi. Ini nggak benar-benar dibiarin bercecer aja. Ini agak lebih berantakan lagi, apalagi udah di unboxing dan ini ada petunjuk-petunjuk singkat aja. Kurang lebih itu. Terus di dalamnya di sini ada cable charger USB A to C, A ke C. Jadi dia belum C to C. Cuman cukup keren ya adalah walaupun demikian ini adalah kabel USB Type-C yang udah support 80 watt ya, USB Type A juga, dan tentunya itu harus ditemenin sama charging brick-nya yang di sini kita udah dikasih out of the box-nya, inbox-nya udah dengan Vivo Flash Charge. Itu total 80 watt. Dia 11 volt 7,3 ampere dan flash charge 80 watt-nya ini udah disupport juga out of the box sama si iQOO Z9-nya. Nah, dia pakai USB Type A. Sayangnya belum ada ya yang ngasih dua port di sini, jadi cuma masih singular port. Depannya udah sesuai sama kita charger di Indonesia.
dalamnya ada satu lagi, sebenarnya penting nggak penting, tapi penting buat ngeluarin SIM card pertama kali kalau kalian nggak punya ejector kayak gue yang standby terus. Ada SIM card ejector, dan ini di packing sesimpel dan seringkas mungkin. Kinda weird, but I guess that's that gitu kan. Benar-benar plain out of the box yang begini aja. Benar-benar kabel, charger, blok setek, selesai. Dan again, ya fungsinya kalian beli smartphone kan bukan buat isi packagingnya ya. Bonus is fine, tapi kayak kalau straight outnya ya begini aja udah lebih dari cukup. Oke, kurang lebih itu aja isi boxnya. Kita bisa tutup kembali boxnya dan kita berfokus pada smartphone-nya. Ini udah nyala ya, udah gue setup juga dan segala macam sebenarnya. Jadi kita bisa ngintip-ngintip lebih jauh. Belum terlalu dalam banget gue coba otak-atik, tapi overall looks-nya gue udah coba lihat sih. Sebelum ke situ, satu hal yang gue notice adalah bahannya. Ini keren-keren. Jadi ini ada apa ya istilah namanya frosted-nya, dan feels-nya itu agak lebih kasar, nggak bener-bener plain banget. Jadi bikin gripnya enak. Gue suka actually smartphone yang style kayak gini, kayak si Zenfone 9, kemudian juga gue lupa apa. Jadi feels-nya tuh nggak bener-bener cold glass atau cold metal. Walaupun ini plastik, setahu gue ini plastik, tapi that extra feeling-nya itu bikin enak. Dan dia secara bentuk, secara desain, sebenarnya ngambil desain language dari iQOO 12. Jadi mungkin ada yang bilang iQOO fokusnya ke gaming segala macam. Di Z9 dan juga 12, iQOO 12 itu di tone down banget sampai cukup minimal, sehingga desainnya tuh tetap cakep, tapi dia mengutamakan performance-nya di dalamnya katanya. Nah, saat ngomongin soal performance, si iQOO Z9 ini juga dibekali sama Snapdragon 7 Gen 3. Jadi bukan 8 series ya, tapi udah 7 Gen 3. Ini lumayan nih, 7 Gen 3. Yang notabene lebih powerful daripada pendahulunya, yaitu 7S Gen 2. Ya bener ya kalau nggak salah 7S Gen 2. Itu yang dipakai sama Poco F5. Jadi ini katanya udah bisa mengejar atau melampaui itu. Memang bukan 8 series ataupun 8S series ataupun ya pokoknya bukan yang full flagshipnya, tapi 7 Gen series itu buat di Snapdragon udah termasuk flagship class. Jadi hopefully performanya cukup oke. Dan dia juga ditemenin sama RAM LPDDR5X, udah 12 GB di sini. Sayangnya satu hal yang perlu di-note, dia masih UFS 2.2. Jadi agak kecil ya, agak tanggung di saat ada UFS. Sekarang udah UFS 4.0, dia masih 2.2. Hopefully itu nggak nge-efek banget sih ke performance-nya dia. Oke, kita masuk aja ke smartphone-nya. Ini lock screen ya. Dia sebenarnya ada always on display-nya. Tadi gue sempat lihat. Sekarang kan ada ini. Cuma kayaknya ke mati sistemnya. Kita bisa unlock aja. Oh iya, dia minta pin. Lupa gue itu masih dia unlock. Jadi kayaknya itu penyebab. Oh enggak. Aslinya ada OOD-nya sih. Gue lupa, cuman tadi settingannya kayak gue matiin. Ya, ini adalah overall screen, home screen ya. Dia pakai Vantage UI dan Vantage OS sih sebenarnya, namanya bukan Vantage UI, padahal dia cuma mainan di UI-nya. For some reason Android vendors itu memberikan nama OS di UI-nya. MIUI paling mending, tapi sekarang dia jadi HyperOS sih, same thing lah. One UI doang yang masih true to its core, dia pakai nama UI. Overall looks-nya sebenarnya gue bilang ini cukup clean. Ada beberapa bloatware pasti, karena ini smartphone asal dari China yang nggak mungkin gak ada bloatware-nya. Ada recommendation, ada hot games, itu bahkan hot games bukan beneran folder, itu ngepop kemana. Ini hot apps juga. Oh, ngepopnya kayak ini, App Store, Vivo App Store mungkin ya. Itu ada iQOO.com untuk shortcut-nya di situ, ada iQOO Cloud, ada Easy Share, Smart Remote. Padahal setahu gue harusnya Easy Share udah dirubah jadi Nearby Share juga, dan Vantage OS kan termasuk dalam ekosistemnya sharingnya Xiaomi, Oppo sama ya BBK Group sama Xiaomi buat bisa cross platform. Udah gitu ada Nearby Share juga, harusnya udah nggak perlu lah ya sampai kayak gitu. Music player-nya dia juga ada Nano, ada apa segala macam. Jadi memang ini ketara banget lah ya, smartphone yang tetap masih ada bloatware-nya. Something to know aja sih. Kita lihat di spesifikasinya, mana spesifikasinya? Oh ya, dan kita lihat dari notification sama quick settings-nya aja, itu juga udah cukup clean, mirip sama pure Android, so that's nice sih, gue suka so far. Bahkan kita bisa select user, jadi kita bisa multi user di sini. Not bad banget sih. Ya ini settingsnya, di sini kita ada activate warranty card, phone clone, segala macam. Tapi kita tujuan utamanya mau ke ekosistem about phone. Di sini adalah about phone-nya.
Vantage OS 14 dengan basisnya Android version 14 tentunya, jadi udah cukup kekinian juga. Phone storage 256 GB, gede sekali sih untuk sekelasnya ini, walaupun memang banyak yang akan komplain kenapa nggak 512. Setuju, karena game gacha udah mulai agak gila. Let's just ignore that for this time. Dia pakai Snapdragon 7 Gen 3, 2,63 GHz, dan RAM-nya 12+12. Ini 12+12 tuh karena ada dynamic RAM-nya yang dipasang, diaktifin secara default for some reason, dan shortcut settingsnya nggak di sini. Jadi nanti kita bisa settings di luar kayaknya. Iya, nggak ada di software information juga. So, ya base-nya dia 12 GB. 12 GB-nya itu lagi dari si UFS 2.2-nya. Nah, itu yang biasanya bisa bikin agak lemot-lemot dikit karena dia beda nih disparity-nya, speed-nya antara LPDDR5X bahkan UFS 2.2. LPDDR5X ke UFS 4.0 masih lebih mending, tapi 2.2 not so much. Oke, selain itu ada apa lagi ya? Udah sih, sebenarnya sih untuk settings itu aja. Mungkin kita bisa lihat kameranya. Kameranya yang tadi gue bilang, kameranya cuma 50 MP. Jadi nggak ada opsi ultrawide di sini, sayangnya. Although 50-50 sih, gue kadang pakai, kadang enggak. Ultrawide gue sangat terpakai di iPhone, tapi di Android so far biasa aja karena quality-nya kadang juga agak meh. Ya, ini ada kamera utamanya 1x dan 2x-nya itu adalah digital zoom. Kita coba pakai foto aja sedikit. Kita foto Anis dan Riza di sini. Overall looks-nya sih kalau menurut gue ya, tone dan segala macamnya tuh cukup bagus ya untuk sebuah smartphone mid-ranger 4 jutaan. Mid-ranger 4 jutaan itu biasanya masih banyak piki-pikinya, walaupun ya kalau mau dimendang-mendingin nggak ada habis-habisnya. Dan dia juga karena ini kamera yang ada satu lagi depth sensornya, gue berharap portrait mode-nya cukup bagus. Cuman personally I think ini masih cukup biasa aja sih. Environment-nya memang nggak sesuai juga. Ini environment meja doang, nggak ada orang, nggak ada apa. Jadi benar-benar tes footage-nya plain straight out begini aja. Hopefully nanti gue bisa coba lakukan tes yang lebih proper untuk kameranya, karena kalau iQOO sendiri mengakui bahwa sejak iQOO 12 mereka cukup berfokus pada camera systemnya dan juga software dari kameranya yang udah menjadi not bad banget. Ini bisa setting aperture-nya. Oh iya deh. Nggak lihat. Tapi ya itu sih karena ini masih di environment studio biasa gini, gue belum bisa nyoba banyak banget. Paling cuman bisa ngasih lihat sedikit-sedikit aja. Ini gue juga nggak tahu snapshot apa. Terus untuk videonya ada 4K tapi nggak 60 fps. Default resolutionnya adalah di 1080 30 fps. Dia bisa sampai 1080 60 tentunya. Frontnya cuma 720 sampai 1080p tapi semuanya 30 fps. Dan that's about it. Ada ultra stabilization juga yang bisa bikin dia katanya super stable, tapi delay-nya lumayan berasa. Tapi kalau misalnya kita jalan sih ini stabil sih harusnya. Tapi itu di lock di 1080 30 fps aja. Untuk pas lagi 60 anti shake-nya langsung off total. Cuman 720p yang bisa 60 fps ultra. Ya betul, standard stabilization bisa di 720p. Dan dia juga kameranya 50 megapiksel. As far as I know belum ada OIS-nya, jadi bener-bener pure digital aja. Nggak juga sih. Look smooth. Tapi ya look smooth sih. Gue lupa ada OIS atau enggak ya. Kayaknya udah ada. Nanti kita akan coba cek lagi dengan spesifikasi. Ini benar-benar baru first impression aja. Oh ya, sebelum closing mungkin kita bisa buka dulu Antutu score-nya. Nah, Antutu score-nya ini harusnya cukup menarik. Aslinya bisa 900 ribuan kalau berdasarkan catatan di internet. Unfortunately punya kita hanya 822 ribu, but still not bad. Dan dengan angka segini kalau mempush memang untuk performance, this is more than enough sih untuk daily use, multitasking dan segala macam-macamnya. Dia di sini juga my device-nya bacanya LPDDR5X, UFS 2.2 itu yang gue sayangkan tadi, quad channel, dan that's about it. Ya, dengan harga 800, dengan harga lagi, dengan Antutu 800 ribuan dan harganya 4 jutaan, menurut gue pribadi sih iQOO Z9 ini cukup menarik buat di-explore, tapi apakah akan langsung masuk jadi daily driver? Banyak hal yang harus gue pikirkan. Karena overall use-nya gue sama si siapa namanya iQOO Z9 ini ada aja yang lacking. Kayak tadi kameranya masih lacking karena gue banyak harus capture foto dan video juga on the go buat studio, buat wire pop dan segala macam.
Jadi itu memang agak membuat kepikiran juga. Tapi dia secara baterainya cukup badak sih, 6000 mAh, 80 watt. Cepet banget, harusnya ngecasnya juga, dan daily use-nya cukup lumayan. Tapi performa buat gaming, kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu, nggak uncharted territory, karena gue nggak pernah pakai Snapdragon 7 Gen 3 juga anyway. Tapi kalau 7S Gen 2 itu bisa gue akui sangat lumayan. Kalau 7S Gen 2 nya itu di Poco F5 dan juga apa ya, nggak, di Indonesia cuma ada di F5 doang, di 7S Gen 2 ya. 7 Gen 3 ada di Vivo V30 Pro kalau nggak salah, dan itu cukup oke berdasarkan reviewnya. Tapi itu kan cukup mahal ya, 6 jutaan. Kita bisa kelihatan lah di sini iQOO prioritasnya di mana. Displaynya gue juga merasa ini cukup menarik sih ya. Dia cukup hampir bezel-nya tipis banget, bikin overall looks-nya oke juga. Mungkin kita coba tes satu video. Kita cari aja video Wuthering Waves, jangan deh, Honkai Star Rail aja, Honkai Star Rail. Kita cari sebuah video yang bisa kita play. Ada si Cowboy. Ini account officialnya. EP, Trailblazer Harmony, Mirage Celestial. Kalian juga kita tes audionya. Thank you for tuning in to this interview. As Miss Robin mentioned, her introduction to music came from her mother. During that disaster, You're fighting again? Mom? Huh? Don't be afraid. Look here. It's a bird. Look, a bird. I want to hear more of Miss Robin's story. Do you know her, Miss? Let me tell you all a secret. Right, both of us. She wanted to spread that wish through song. And even more wishes. Ya, kurang lebih itu juga. Ini screen-nya cukup oke sih. Nah, dia AMOLED juga, jadi udah pasti warnanya pop banget. Dan overall looks-nya cukup oke. Tapi ya, kurang lebih itu aja dulu untuk first impression dan unboxing dari iQOO Z9 kali ini. Banyak yang masih bisa kita explore. Sampai mungkin kita tes lancar nggak sih main Genshin Impact. Ataupun kita bisa juga nyobain buat main Wuthering Waves, Blue Archive, Project Sekai, dan banyak lah game lain yang gue penasaran main cobain sini. Dan ya mungkin kita juga bisa tanding-tanding dia sedikit dengan mana ya bocah-bocahnya. Bukan itu, oh ya ini lagi di update. Satu lagi mana ya? Ya jadi sebenarnya secara kelas si iQOO Z9 ini cukup banyak saingannya. Dan apalagi ada satu juga yang baru dirilis kemarin, barengan banget sama si Z9. Yaitu ada si Infinix GT20 Pro dan juga Poco X6 Pro. Jadi mungkin kita bisa sambil compare lah ya, tiga ini kayak apa. We'll see nanti gimana, dan kita lihat lah mana yang lebih worth it. Apalagi satu ini tengah rajanya goib. Aduh, rajanya goib ada-ada aja. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, video tentang first impression dan unboxing dari iQOO Z9 ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video gue berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @buteknoid dan gue pribadi di @ffp+. Jangan lupa juga untuk follow media partner di mana gue contribute di sana juga di @wirepop.id. Oke lah, sekian dulu. Udah ya. Oke, thanks for watching and as always stay safe, healthy, and have a nice day. Ferry signing out dan Z9 juga signing out. Bye bye.